pembayaran kamu bermasalah? Ayo, selesaikan sekarang. Langsung aja ke pembahasannya, gajian dari sosial media bareng Mak Konten. Assalamualaikum Mak. Banyak banget kan yang request karena gagal atau ada masalah di pembayarannya. Nah, mulai dari dasar dulu nih, gimana sih cara isinya kalau macet tuh harus gimana? Nah, lanjut aja ya, langsung aja. Pertama teman-teman misalnya nih, kan ini langsung kita mulai ya. Nah, di sini misalnya nih, pada tab ini teman-teman udah ngisi bla 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 tapi kok masih ada kayak gini notifnya kayak gitu ya. Berarti tuh teman-teman tuh belum selesai masalah pembayarannya ya, baik itu di pajaknya ataupun apapun itu. Nah, pertama nih misalnya dari bagian yang pertama, mulai dari yang dasar nih ya. Ini nama depan resmi. Nah, ini nama depan ini gak melulu harus sama dengan nama akun Facebook kalian. Misalnya nih teman-teman enggak punya rekening ya, lalu teman-teman pengen pakai rekeningnya suami kalian. Oke, gak apa-apa, asalkan yang dimulai dari dasar ini atau akun bisnisnya atau akun pembayarannya ini ya, nanti dari awal sampai akhir itu adalah data suami kalian atau data awalnya ini. Nah, misalnya nih nama depan misalnya ini misalnya Facebooknya resep bunda kayak gitu ya. Nah, ini aku menjadi admin pembayarannya atau menjadi akun bisnisnya. Oke, di bagian ini berarti namaku Feni, dan di bagian nama belakang resmi ialah Kurniasari, misalnya tanggal lahir negara Indonesia, lalu klik selanjutnya. Di bagian tab kedua ini ada yang namanya masukkan info bisnis, lalu di bagian negara teman-teman isi Indonesia. Nah, lalu jenis bisnisnya teman-teman pilih aja yang perseorangan atau milik tunggal. Nah, langsung klik selanjutnya. Kalau udah di bagian yang ini teman-teman pada NPWP nomor pajak, lalu PPN bisa dikosongi ya. Oke, lanjut di data yang ketiga ada masukkan info Anda. Nah, ini nama resmi ya. Nama resmi misalnya nih, misalnya aku nama depan resmi ialah Feni dan nama tengah aku nggak punya, lalu nama belakang Kurniasari seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman namanya cuman satu kata aja, misalnya Paimin kayak gitu, misalnya Paijah kayak gitu ya, Paijah, lalu teman-teman berarti diulang nama belakangnya itu diisi Paijah, nama tengahnya dikosongin aja, lalu tanggal lahir dan bla 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 diisi selanjutnya. Lalu next ada lagi yang namanya bagaimana Anda ingin mendapatkan bayaran. Nah, di sini teman-teman, oke, di bagian ini teman-teman bisa pakai rekening secara manual atau bank ya, atau teman-teman bisa menggunakan PayPal. Dan keunggulannya kalau menggunakan PayPal itu $25 bisa cair atau nggak harus menunggu $100. Kalau pakai rekening ya, rekening berarti teman-teman harus menunggu $100 pembayaran kalian baru bisa cair ke rekening masing-masing, seperti itu ya. Kalau saya pribadi akun yang ini untuk metode pembayaran startnya aku pakai PayPal, dan untuk iklan aku pakai rekening seperti itu supaya setiap bulannya tetap cair. Mau digabung juga nggak masalah. Oke, lanjut. Kalau misalnya untuk bank manual biasanya ada yang namanya kode SWIFT ya. Di teman-teman nyari aja kodenya di Google ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman lanjut. Misalnya ini aku pilih PayPal, lalu tautkan metode pembayaran ya. Dan di bagian ini ketik aja kayak karena aku udah punya. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih tutor ke tautkan ke PayPal. Nah, untuk PayPal sendiri teman-teman harus download aplikasinya dulu, lalu teman-teman kayak bikin akun PayPal-nya di situ ya. Kalau masalah bikin akun PayPal-nya mungkin teman-teman bisa cari informasinya di platform sebelah biar lebih cepet ya. Nah, kalau udah teman-teman tinggal lanjutin aja, tautkan ke metode pembayarannya. Nah, kalau udah teman-teman di sini kasih nomor telepon atau email PayPal kalian, lalu login. Di sini kasih kata sandinya. Nah, pokoknya intinya ikuti aja nanti step-stepnya. Dan di bagian pajak biasanya tuh bakalan suruh masuk kayak gini dan macet. Dan kebanyakan tuh pasti
kalau di bagian pajak tuh kalau teman-teman ngisinya dari aplikasi ya, pasti teman-teman tuh mengalami kayak macet kayak gini. Nah, kalau teman-teman mengalami kesulitan kayak gini, nah teman-teman apa yang harus dilakukan? Teman-teman masuk aja lewat Chrome. Nah, di bagian di logo kayak gini ya, bukan di yang Google. Nah, kalau udah teman-teman masuk lewat Chrome, sebelumnya teman-teman itu klik titik 3 bagian atas, kanan atas itu ya. Ada yang namanya di bagian ke bawah, ada yang namanya situs desktop. Nah, baru teman-teman ketikan di situ www.facebook.com. Nah, kalau tampilannya seperti ini, teman-teman tinggal login aja akun kalian yang mau dimonetize ya. Nah, kalau udah tinggal masuk. Nah, jadi nanti tampilannya bakalan seperti ini, kayak di komputer seperti itu. Nah, di bagian sebelahnya, tampilannya bakalan seperti ini ya, kayak di desktop ya. Nah, teman-teman fokus ke bagian dan di sebelah kiri itu ada yang namanya pembayaran ya. Teman-teman klik aja pembayaran. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, di bagian itu teman-teman silang aja. Nah, di sini nanti ada pembaruan kan, karena tadi pajaknya macet kan. Nah, di sini teman-teman tinggal lakuin kayak diteliti-teliti aja. Tadi kan udah mengisi dari aplikasi ya. Nah, pokoknya dilanjut terus sampai di bagian pengisian pajaknya. Nah, di bagian ini apa klasifikasi pajak Anda, teman-teman langsung aja. Ini biasanya udah otomatis, tadi kan udah memilih individu ya, atik aja tidak, lalu nah teman-teman jawab aja tidak lagi. Kalau sudah, klik selanjutnya. Dan di bagian ini ada teman-teman tinggal nyari kewarganegaraan ya. Lalu teman-teman cari Indonesia, dan nomor wajib pajak itu teman-teman yang pilih yang PIN non AS. Kalau udah klik berikutnya, nanti teman-teman isi aja data diri kalian atau data yang tadi itu ya. Yang awal teman-teman tuh ngisinya tuh tadi misalnya teman-teman pakai data suami atau rekening suami, berarti di sini pajaknya harus datanya suami. Kalau misalnya teman-teman pakai data sendiri ya udah berarti data kalian sendiri. Seperti itu ya. Jadi akun ini satu orang. Misalnya rekeningnya suami ya, rekening suami, pajaknya suami, datanya suami kayak gitu. Jadi semuanya harus sinkron ya. Dan klik aja selanjutnya. Nah, ini tinggal dicentang, tambahkan alamat surat, ini tinggal dicentang lalu selanjutnya. Dan ini untuk lokasi mana layanan sedang atau akan dilakukan secara fisik, teman-teman pilih yang 0%. Yang 0% layanan dilakukan di Amerika. Lalu teman-teman klik berikutnya. Nah, tinggal dicentang aja, ini saya setuju. Lalu scroll ke bawah, nanti kalau ada kotakan lagi, nah saya setuju lagi. Nah, tinggal teman-teman tulis nama kalian di situ, nama lengkap ya. Kalau misalnya ini sekali lagi, ini adalah nama, kalau misalnya tadi datanya suami, berarti ini nama suami ya. Pokoknya nama data tadi. Nah, kalau udah kan ini jadinya kayak gini. Sudah, lalu menyerahkan formulir. Nah, formulir ini yang bakalan jadi taksnya. Nah, seperti ini, tinggal klik down. Nah, kalau udah teman-teman misalnya tuh kayak gini ya. Nah, di sini kan masih ada tertera kayak gini. Lalu teman-teman tinggal refresh aja. Nah, kita cek ya di bagian monetisasinya. Nah, sudah hilang. Seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan masalah pembayaran, boleh bertanya di kolom komentar. Wassalam.